Oke, Venezuela ya, di sana bensin cuma 500 perak per liter. Bayangin ya, di kita udah bingung mau naik turun kayak gitu. Tapi di Venezuela cuma 300 perak ya, 300 nyampe 600 perak kayak gitu ya. Dan lagi kesehatan gratis ya, sekolah gratis, bahkan dikasih makanan gratis kayak gitu ya. Itu semua karena Venezuela punya oil reserve terbesar ya di dunia, bahkan lebih besar dari Arab kayak gitu ya. Tapi kenapa Venezuela menjadi salah satu negara paling miskin di dunia ya? Bahkan mata uangnya pun sangat hancur sampai membuang 14 nol ya di mata uangnya kayak gitu ya. Bayangin 1 rupiah sekarang ya sama dengan 100 triliun dulu. Oke, di sini saya akan membicarakan kisah Venezuela ya, terutama bila dibandingkan dengan Arab Saudi. Walaupun sama-sama kaya dari minyak, tapi kenapa yang satu sejahtera tapi yang satu sengsara? Nah, untuk tahun 50 sampai 70-an, Venezuela adalah negara terkaya di Amerika Latin ya. Bahkan banyak orang Eropa yang pindah ke situ soalnya ekonominya sangat bagus. Nah, lalu untuk tahun 73 ya, 74-an kayak gitu ya, ketika Amerika dan Arab panas dan lagi bensin ya, harga minyak dunia tuh bener-bener melambung. Venezuela dia dapat untung ya, soalnya kan pendapatan utamanya dari minyak tadi ya. Mereka membangun proyek besar kayak gitu ya, memperluas subsidi kayak gitu ya. Dan banyak juga berhutang karena ya nanti masih banyak minyak lah kayak gitu ya. Jadi nanti dibayar sama minyak kayak gitu. Dan lagi beberapa industri ada yang dibiarkan mati, soalnya lebih mudah atau murah kalau impor dari luar negeri ketimbang diproduksi sendiri. Toh masih kaya ini dari minyak. Nah, ini awal mulanya ya untuk Venezuela turun kayak gitu ya. Soalnya di tahun 80-an kan harga minyak dunia juga turun kayak gitu ya. Pemasukan negara turun kayak gitu ya. Dan terlilit hutang ya. Barusan kan pas ketika naik, ya udah bebas hutangnya kayak gitu. Tapi setelah turunnya agak bingung kayak gitu ya. Dan lagi inflasi kayak gitu ya. Pengangguran meningkat kayak gitu ya. Ketimpangan ya, yang miskin sama yang kaya makin jauh kayak gitu ya. Belum lagi korupsi. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa Indonesia lihat ya, dicontoh dari negara Venezuela. Soalnya korupsinya cukup besar juga di sana kayak gitu ya. Kalau korupsi terus nanti takutnya kayak gini. Walaupun sebenarnya beda arah ya, tapi kita lihat aja kayak gitu ya untuk kisah selanjutnya. Nah, jadi masih jauh dari hancur sebenarnya untuk Venezuela sendiri. Cuman anggaplah kalau biasanya gaji 100 juta jadi 30 juta. Oke, kalau gitu di sini udah hancur banget ya. Tapi kenapa di Venezuela nggak disebut hancur? Soalnya masih ada sisanya kayak gitu ya. Nah, lalu tahun 80 sampai 90-an memang ekonominya menurun. Kayak gitu ya, menurun, banyak korupsi kayak gitu ya. Banyak yang miskin, susah makanan kayak gitu ya, susah segala. Nah, lalu ada satu orang ya dengan suara yang indah kayak gitu. Maksudnya indah tuh janji mungkin kayak gitu. Yaitu adalah Hugo Chavez kayak gitu ya. Ya, dia ingin menurunkan kemiskinan kayak gitu ya, pendidikan meningkat kayak gitu, lalu ingin kesehatan membaik. Dan pada awal-awal dia menjabat sebenarnya berhasil, tapi ekonomi malah makin tergantung ke minyak kayak gitu ya. Lalu ada problematik dengan Amerika kayak gitu ya, soalnya ingin menyetop pool ya untuk minyak ke Amerika itu sendiri. Nah, di sini yang paling menarik ya dengan hubungan Amerika. Soalnya dulu Amerika dengan Venezuela itu dekat kayak gitu ya, emang bener-bener sohib. Cuman ketika turun ya, banyak yang menyalahkan Amerika. Soalnya kayak gini, minyak kita disedot full sama Amerika kayak gitu ya, diambil semua, dikuras, tapi kenapa masih banyak yang miskin kayak gitu ya. Makanya di sini mulai ada kebencian kayak gitu ya ke Amerika, entah itu dari rakyat atau dari politikus kayak gitu loh. Walaupun lebih banyak ke politikus, dan Chavez pun ingin terbebas dari Amerika kayak gitu ya. Cuman lebih ke caranya. Soalnya kayak gini ya, untuk sekarang sebenarnya Arab dan Amerika kan sohib ya, best friend kayak gitu ya. Tapi mereka juga pernah punya masalah kayak gitu ya. Seperti pada tahun 1973 kayak gitu ya. Soalnya
Arab gak suka ya ketika ada perang, dan lagi Amerika membantu Israel kayak gitu. Jadi pengen demo lah, bukan demo ya, mungkin lebih ke komplain kayak gitu. Jadi malah ada perseteruan, dan di Amerika pun benar-benar krisis minyak kayak gitu ya, krisis bensin kayak gitu ya, nyampe ngantri di mana-mana. Dan untuk dulu ya, karena mobil Amerika dulu biasanya cc-nya gede kayak gitu ya, dan itu boros. Sebelum bensin naik ya bebas kayak gitu, toh murah ini bensinnya. Makanya di situ yang menarik, mobil dari Jepang pun gampang masuk, soalnya biasanya cc-nya lebih kecil dan lebih irit. Oke, mungkin itu untuk video lain, tapi intinya ada krisis ya, ada problem antara Arab dan Amerika. Cuman sebelum ke Venezuela, untuk Arab dan Amerika, mereka mendapat kesepakatan jalan tengah kayak gitulah intinya ya. Seperti petrodolar kayak gitu ya. Jadi yang beli bensin, yang beli minyak ke Arab itu pakai dolar kayak gitu ya, nggak usah pakai rial. Dan lagi untuk oil for security ya. Jadi intinya semua yang beli minyak ke Arab pakai dolar, tapi Amerika harus menjaga kayak gitu ya, menjaga Arab jangan sampai ada apa-apa kayak gitu intinya. Jadi dapat kesepakatan jalan tengah. Untuk Venezuela sebaliknya ya. Nah, ketika Chavez menjadi presiden, dia mengusir perusahaan Amerika kayak gitu ya. Jadi kayak Exxon Mobil kayak gitu diusir kayak gitu ya, soalnya kita nggak setuju dengan Amerika kayak gitu. Jadi pengen diolah sama Venezuela sendiri ya. Jadi itu yang terjadi. Dan yang menarik, awalnya berhasil, cuman caranya yang salah kayak gitu. Kenapa caranya yang salah? Soalnya ini udah masuk ideologi, udah masuk terlalu politik. Karena perusahaan Venezuela sendiri memecat nyampe 20.000 pekerja di industri minyak hanya karena ideologinya berbeda kayak gitu ya. Mendukung dia kayak gitu. Saya keluarin, terus digantinya mending kalau yang lebih bagus ya. Di sini nggak, digantinya sama orang-orang yang pro sama dia aja kayak gitu ya. Jadi untuk problemnya dari produksi minyak itu sendiri sudah terlihat kayak gitu ya. Soalnya yang kerjanya nggak kompeten. Nah, jadi di sini untuk Venezuela dan Arab Saudi, kedua-duanya pernah punya konflik. Tapi yang satu bisa dapat jalan tengah dan yang satu bener-bener nggak mau. Cuman pasti ada efek dong. Amerika dan Venezuela di situ lebih jauh kayak gitu. Soalnya pengen sendiri. Nah, untuk hubungan dengan Amerika ya, terutama masalah dolar kayak gitu ya. Nah, di sini awal besarnya yaitu hyperinflasi kayak gitu. Nah, untuk tahun 70-an ya, $1 dia 4,3 bolivar. Bolivar adalah mata uang ya, di kita kan rupiah kayak gitu. Kalau di Venezuela bolivar kayak gitu. Lalu tahun 80-an ya, ketika agak turun, $1 itu 40 bolivar kayak gitu. Lalu untuk ketika Chavez jadi presiden, $1 573 bolivar kayak gitu. Dan lagi untuk tahun 2007 ya, $1 adalah 2.150 bolivar. Yang menarik di situ dihapus ya untuk nolnya sendiri. Jadi redenominasi kayak gitu ya. Jadi dari 2.150 jadi hanya 2 bolivar aja, 2,15 kayak gitu ya. Jadi 3 nolnya dihapus. Nah, lalu ketika tahun 2013-an inflasi 53% ya, ketika Maduro baru naik. Soalnya kan Chaveznya meninggal kayak gitu. Untuk tahun 2015 inflasinya 181%. Nah, itu lebih besar dengan krisis moneter di Indonesia ya. Lalu untuk 2016 inflasinya 800%. Nah, puncak-puncaknya ada di tahun 2018. Soalnya nyampe 1,7 juta persen kayak gitu ya, bahkan nyampe 2 juta persen. Barang yang awalnya 10.000 kayak gitu ya, bisa jadi 170 juta kayak gitu. Bayangin aja, awalnya kamu cuma beli Indomie 3 biji kayak gitu ya, harganya jadi sama dengan mobil kayak gitu. Dan itu memang terjadi dan angkanya nggak salah ya, emang bener-bener ekstrim banget inflasinya ya, dan salah satu paling buruk ya, ekonomi paling buruk kayak gitu ya. Lalu dihapuslah lagi 50 kayak gitu ya, biar terlihatnya nggak terlalu kecil kayak gitu. Dan lagi untuk 2021 dibuang lagi 6 kayak gitu ya. Jadi totalnya dibuang 14 kayak gitu ya, 14 nol. Jadi untuk
nilai 1 bolivar sekarang kayak gitu ya 2021 by the way ya. Untuk 2007 sebelum dibuang 3 kayak gitu. Kurang lebih 100 triliun, gila nggak kayak gitu ya. Ini inflasinya bener-bener ekstrim kayak gitu ya. Kenapa bisa nyampe hyperinflasi kayak gitu? Kita lihat dari dasarnya ya kayak gitu. Balik lagi ke Venezuela dan Arab ya. Sebenarnya tujuan mereka mirip kayak gitu ya, walaupun caranya berbeda. Tapi intinya ingin membantu sosial, bagus sebenarnya ya, ingin membantu kayak gitu ya. Jadi intinya pengen si uang negara tuh ya, si hasil negara ya, sumber daya alamnya bener-bener keterima ke rakyat. Jadi emang bagus untuk niat, cuman kalian lihat untuk caranya cukup berbeda kayak gitu ya. Dua-duanya mencoba memberi kesehatan gratis kayak gitu ya, sekolah gratis, bensin murah kayak gitu ya. Makanya tadi emang nggak salah ya, untuk sekarang kayak gitu ya, di Venezuela harga bensin cuma 330 nyampe 560 perak ya kayak gitu. 500 mah kayaknya kayak tadi awal kemahalan kayak gitu. Tapi intinya kurang lebih 500 lah ya biar gampang. Nah itu tuh bisa terjadi karena disubsidi kayak gitu ya sama pemerintah kayak gitu. Jadi ada dua pom bensin lah, ada pom bensin subsidi, ada pom bensin umum. Untuk pom bensin umum biasanya ngikutin harga dunia ya, kayak gitu. Cuman untuk BBM subsidi dia emang harganya segitu. Cuman ada garis bawah ya, ada garis besar yang sangat besar kayak gitu. Walaupun 300 perak kayak gitu ya, itu sebenarnya dibatas kayak gitu. Dibatas dalam artian kadang ada, kadang enggak. Bahkan di beberapa waktu, di beberapa tempat bisa nunggu nyampe 2 minggu. Ya 2 minggu ya, bayangin kamu nggak ada bensin 2 minggu kayak gitu ya. Cuma pada istirahat 1 jam pun di sini udah gimana kayak gitu ya. Apalagi 2 minggu. Soalnya apa? Soalnya dibatas kayak gitu. Ini harus harus sesuai kayak gitu ya. Harus ke orang yang benar-benar membutuhkan, tapi faktanya tetap aja kayak gitu ya. Kalau nyampe segitu mah mendingan harga normal menurut saya sih. Nah, untuk di Arab Saudi ya, walaupun dia juga sama ya punya sumber daya alam dari minyak, untuk harga bensin tapi dia tetap mengikuti harga dunia kayak gitu ya. Untuk sekarang kurang lebih di 9.000 10 ribuan ya, untuk RON 95. Arab dia lebih pinter ya untuk mengolah uang. Nah, di sini ada alasannya kayak gitu ya. Karena Venezuela dan Arab sama-sama ngasih bantuan sosial ya. Di Arab pun gratis kayak gitu ya, untuk kesehatan gratis kayak gitu ya, pengen sekolah gratis, bahkan untuk di Venezuela ngasih makan gratis. Ini beneran lebih ke itu sih, bukan kayak MPG ya, lebih ke makanan dasar. Tapi ada perbedaan terbesar walaupun sama-sama gratis. Soalnya untuk di Arab Saudi kesehatan gratis kamu dapat rumah sakit bintang 5. Cuman kalau di Venezuela dibandingin dengan BPJS pun kayaknya terlalu mewah kayak gitu ya untuk di Venezuela. Kadang sampai gak ada obat kayak gitu ya. Kadang ya dokternya seadanya. Jadi walaupun dua-duanya sama-sama gratis kayak gitu ya, cuman konteksnya terlalu besar kayak gitu ya gratisnya. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Soalnya cara mengolah uang dari sumber daya alam tadi. Soalnya untuk Venezuela kayak gitu ya, dia menjual minyak untuk rakyat. Udah kayak gitu ya. Jadi sangat benar-benar ketergantungan minyak. Masalahnya kadang namanya harga ya, kadang naik, kadang turun kayak gitu ya. Dan lagi kalau full dari minyak, pas lagi harga turun dia harus nombokin kayak gitu. Misalnya ada turun 50% kayak gitu ya. Biasanya dapat 100 juta, sekarang kan jadi 50 juta. Sisanya mau dari mana kayak gitu ya. Untuk di Arab kayak gitu ya, uang dari minyak tadi nggak keseluruhan kayak gitu ya. Nggak seluruhan balik lagi ke sosial, balik lagi ke subsidi. Tapi sebagian ditambungkan kayak gitu ya. Sebagian diinvestasikan. Dan lagi untuk Arab ada pariwisata ya. Untuk paling kita tahu mungkin kayak umroh dan haji. Walaupun itu lebihnya ke pilgrimage, tapi tetap dihitungnya pariwisata. Walaupun besar cuman biasanya nggak nyampe 5% ya. Jadi tetap 70% dari minyak ya, 20%-an dari turunan minyak kayak petrokimia, plastik dan lain-lain kayak gitu. 5% kurang lebih dari pariwisata seperti haji umroh, dan sisanya campur kayak gitu. Walaupun dasarnya dari minyak juga ya yang 20%, tapi setidaknya agak berbeda kayak gitulah. Berbeda dengan Venezuela yang memang full dari minyak ya, 90 nyampe 90%
persenan. Dan lagi untuk yang paling baru ada PIF, yaitu Public Investment Fund kayak gitu ya untuk di Arab. Jadi ada uang negara tuh dipakai untuk investasi kayak gitu ya. Takutnya si minyak tuh jatuh lagi atau misalkan bahkan lebih parah nanti minyak tuh mati atau habis. Intinya mereka membeli saham kayak gitu ya, membuka usaha. Dia tahu uang bisa turun kayak gitu, bahkan bisa habis. Jadi gimana caranya nyoba dari lain. Untuk Venezuela nggak gitu. Venezuela ya udah dari sini aja kayak gitu. Makanya itu perbedaan yang cukup besar. Kalau Arab dari 100 juta itu disimpan setengahnya misalnya atau 30% untuk ditabungin atau diinvestasiin. Untuk Venezuela biasanya hampir semuanya kayak gitu. Dan ketika Venezuela tidak bisa membayar kayak gitu ya, entah itu hutang atau secara lokal kayak tadi ya, untuk BPJS-nya kayak gitu kan tetap harus dibayar ya ke rumah sakitnya. Cara yang Venezuela lakukan adalah ngeprint uang abis-abisan kayak gitu ya. Di print terus kayak ya punya mesin sendiri, ya udah print sendiri aja kayak gitu ya. Cuman kalau ekonominya lagi turun sejatuh Venezuela, ditambah ngeprint terus ya, jadi hasilnya adalah hyperinflasi kayak gitu. Soalnya untuk di Arab pun ketika nilai turun, nilai minyak turun kayaknya, harganya turun, mereka gimana caranya mempertahankan agar nggak cuma ngeprint uang lagi kayak gitu ya. Dan lagi kalau kalian ada yang bingung ya masalah inflasi kayak gitu, analoginya kayak gini lah, misalkan ya, saya kan dari Tasik kayak gitu ya, di Tasik ada 750.000 jiwa kayak gitu. Anggap Tasik adalah sebuah negara kayak gitu ya, anggap negara dengan 750.000 jiwa. Nah di situ anggap ada 100 mobil ya, ada 100 mobil yang dijual di situ, dijual dengan harga 100 juta per mobil kayak gitu. Nah pemerintah baik banget kayak gitu ya ke rakyatnya, jadi ngasih masing-masing 1 miliar kayak gitu ya, ngasih 1 miliar ke tiap warganya. Yang terjadi apa kira-kira? 750.000 orang itu kan semuanya pengen beli mobil ya, awalnya laku. Terus namanya mobil di situ kan tertutup, jadi nggak bisa langsung besoknya ada kayak gitu. Misalkan seminggu lagi, 2 minggu lagi kayak gitu. Lalu ada lagi 100 lagi. Bukan dijual 100 juta, dijual 500 kayak gitu. Lalu naik lagi dan akhirnya kayak gini. Karena selalu habis kayak gitu ya. Akhirnya si dealer mobil tuh bukan ini harga segini, enggak, tapi dilelang. Oke, silakan 100 juta, siapa yang mau? Semua angkat tangan kayak gitu ya. Lalu 500 juta masih banyak, lalu 1 miliar masih banyak, 10 miliar masih banyak kayak gitu ya. Nyampe 100 miliar cuma ada beberapa orang. Nah dijualnya 100 miliar. Nggak persis kayak gitu ya untuk inflasi, tapi kurang lebih sama. Di barusan kan konteksnya hanya dari mobil, tapi fakta di lapangan nggak cuma itu, tapi banyak kayak gitu ya, lebih banyak kayak beras, tepung dan lain-lain kayak gitu. Jadi si uangnya terlalu banyak ketimbang barang yang ada kayak gitu. Makanya adalah inflasi. Nah untuk Venezuela sendiri balik lagi ya, ngeprint uangnya terlalu lebay ya, terlalu ekstrim, terlalu banyak. Makanya kenapa nyampe 1,7 juta persen ya untuk inflasinya. Makanya kalau kalian ada yang berpikir bahwa pemerintah kan ngeprint uang kayak gitu ya, kenapa nggak ngeprint banyak lalu dikasihin ke rakyat. Nah itu salah satunya kayak gitu ya. By the way di Indonesia pun sama ya, ngeprint uang banyak kayak gitu ya buat memfasilitasi. Cuman ada batasan kayak gitu ya, ada batasan yang harus dipenuhi kayak gitu. Kalau terus di print seenaknya mah bakal sama ya kayak Venezuela. Kalau di sana nabung bukan ke Bolivar kayak gitu ya. Kalau nabung tuh misalkan langsung ditukerin ke dolar kayak gitu ya, langsung ditukerin ke emas kayak gitu, atau langsung dibelanjain ke apa kayak gitu ya. Misalkan daripada nyimpen di uang, soalnya nilai uangnya jatuh. Dan lagi balik lagi ya, untuk dolar adalah unofficial ya, jadi nggak resmi, tapi banyak dipakai di Venezuela gitu, soalnya lebih mudah ngitung kayak gitu ya. Toh uang Bolivar itu harus pakai karung kayak gitu ya, ngambilnya untuk 1-2 juta rupiah tuh bisa harus pakai karung kayak gitu ya untuk Bolivar. Tapi intinya masih jauh ya kalau dibandingin dengan Arab. Jangankan dengan Arab lah, dibandingin dengan Indonesia pun kayaknya terlalu jauh ya untuk Venezuela. Dan lagi untuk Arab dan Venezuela sebenarnya ada yang jarang tahu. Sebenarnya untuk bensinnya, untuk minyaknya sendiri itu beda tipe ya. Untuk di Arab dia lebih encer kayak gitu ya, lebih manis lah kayak gitu. Jadi lebih gampang diproses kayak gitu ya, lebih mudah. Nah untuk di Venezuela dia lebih kental kayak gitu ya, lebih asam kayak gitu ya. Tapi tetap ya masih bisa dijual, masih bisa diproses kayak gitu. Cuman lebih rumit ketimbang yang di Arab. Yang menarik kayak gini ya, untuk Venezuela terutama dengan Amerika.
untuk di Amerika dia lebih dekat kayak gitu ya, lebih dekat dengan Venezuela kayak gitu. Jadi secara geologi lebih gampang dong, lebih murah ya, lebih murah soalnya lebih dekat. Dan lagi untuk pemrosesannya, untuk pabrik pemrosesan minyak itu sendiri sebenarnya di Amerika lebih cocok minyak dari Venezuela kayak gitu ya, ketimbang dari Arab. Di Arab udah jauh kayak gitu ya, mesinnya agak beda, walaupun tetap bisa ya, tetap bisa diproses ya kayak gitu, cuman agak kurang efisien lah. Cuman masalahnya ya balik lagi kayak gitu ya, untuk masalah harga masuk akal atau misalkan dekat atau gimana itu kadang nggak masuk bila politiknya nggak masuk kayak gitu ya. Ya di sini kasusnya Venezuela Amerika sendiri ya. Jadi mereka untuk politiknya nggak masuk jadi percuma ya, mau lebih murah, lebih gampang dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau emang politiknya jelek sulit. Untuk Arab sendiri ya, untuk Arab sendiri dia sangat belajar kayak gitu ya, sangat belajar dari Venezuela. Soalnya apa ya, namanya minyak itu bisa habis atau bisa tergantikan kayak gitu ya. Makanya mereka mencoba usaha kayak gitu ya di bidang lain kayak gitu, tanpa memberhentikan minyak. Toh emang masih utamanya dari situ ya. Makanya ini masalah sumber daya alam kadang jadi kutukan ya, terutama untuk jadi Venezuela. Toh di negara lain juga ada ya yang nggak punya sumber daya alam tapi tetap bisa jalan. Nah, dan lagi kalau ada kalian yang nanya ya, untuk di Indonesia gimana, kan sumber daya alamnya juga sama. Untuk di Indonesia sebenarnya nggak sekaya ya, dalam artian kaya lebih ke sumber dayanya ya, minyaknya itu sendiri kayak gitu. Di Indonesia kan ada nikel, sawit kayak gitu ya, batu bara dan lain-lain kayak gitu. Itu juga udah lumayan, cuman kalau dibandingin dengan minyak masih kurang kayak gitu ya. Cuman perbedaannya untuk di Indonesia ya, bagus jeleknya adalah gini. Untuk jeleknya otomatis nggak akan sebanding ya dengan minyak. Cuman bagusnya karena di Indonesia bukan cuma satu kayak gitu ya, batu bara, nikel, misalkan sawit kayak gitu ya. Dan bila nikel misalkan jatuh atau harganya turun atau gimana, masih ada batu bara, masih ada sawit, masih ada lainnya kayak gitu ya. Untuk di kita mungkin positif negatifnya itu ya. Untuk negatifnya nggak terlalu semahal minyak, tapi positifnya kalau satu jatuh yang lain masih aman kayak gitu ya. Beda kayak di Arab atau Venezuela, walaupun kayak Arab pun dia bisa bertahan soalnya dia bisa mengolah uang dengan benar kayak gitu ya. Beda kayak Venezuela, mungkin kalau anak orang kaya ya, dua-duanya dikasih uang 100 juta per bulan kayak gitu. Yang satu dihabisin semua buat party kayak gitu, tapi yang satu dihabisin party setengah kayak gitu. Lalu setengah lagi ditabungin. Mungkin itulah perbedaannya, tapi intinya untuk Venezuela dan Arab kayak langit dan bumi ya, terutama di masalah mengelola sumber daya mereka. Oke. Ya menarik, yang menarik kadang ngomongin ini tuh bukan sekedar lihat jeleknya, bukan sekedar lihat positifnya negara itu kayak gitu, tapi negatifnya. Nah, di sini untuk kemarin kayak di Jerman, di Amerika kadang terlalu banyak negatifnya. Atau itu yang menarik sih. Videonya kalian lihat aja lah ya. Kayak gitu. Tapi untuk di sini ada dua negara yang memang benar-benar kaya, ada negara yang benar-benar miskin kayak gitu ya. Kira-kira di sini mana yang harus kita lihat kayak gitu. Lihat bagusnya dari Arab, lalu lihat jeleknya dari Venezuela. Soalnya kadang kalau bagusnya mulu tanpa tahu jeleknya gimana. Nah, untuk jeleknya dilihat ya, misalkan untuk di Venezuela. Jadi walaupun kita ada sumber daya alam misalkannya, jangan semua dihabisin kayak gitu ya, harus diinvestasikan kayak gitu. Jadi yang paling menarik. Jadi intinya semua video saya lebih ke gimana sih kita bisa mencontoh kayak gitu ya, entah dari positif atau negatif, tanpa harus misalkan di sini pasti Indonesia pasti jelek, pasti gimana. Indonesia bisa berhasil juga ya kayak gitu, asalkan caranya benar. Tapi mungkin kalau dilihat dari kayak Venezuela, mungkin karena Venezuela pun korupsinya cukup besar ya. Untuk di Venezuela kayaknya jauh lebih besar daripada Indonesia ya. Tapi intinya bukan tentang Indonesia lebih baik kok soalnya korupsinya dikit, gak gitu. Lebih bagus korupsinya dikurangin ya, atau bahkan jangan ada kayak gitu ya, biar nggak kayak misalkan Venezuela kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Adios.